Halo pemirsa sahabat tani dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberikan rezeki yang melimpah. Di kesempatan ini kita masih membahas tentang budidaya porang, juga bertani yang lain. Kita semua tahu dan merasakan langsung keluh kesah para petani, khususnya petani porang yang beberapa tahun terakhir ini mengalami beberapa kendala di pertanian porang. Dari kekurangan menghadapi situasi di bisnis porang ini sehingga mengakibatkan harga umbi porang selalu di harga tergolong cukup murah. Dan di harga murah ini pun saat ini pabrik porang hampir semua tutup. Ini dikarenakan beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pabrik porang tersebut. Apa saja yang menjadi alasan pabrik porang semua sudah tutup? Kita ikuti videonya berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih terus mengikuti bersama kami di channel ini. Semoga kita selalu bisa memberikan informasi seputar pertanian dan wawasan tentang porang, dan kita sangat berharap nantinya umbi porang bisa dikonsumsi secara massal di negeri sendiri seperti layaknya umbi-umbi yang lain. Dari generasi sekarang sudah banyak yang mempelajari cara mengekstrak getah porang sehingga tidak menutup kemungkinan akan menjadi makanan kuliner tanah air kita. Sahabat tani, yang kita lihat ini ladang yang belum dibongkar atau belum dipanen. Bukan kita tidak butuh uang, tapi masih mempertimbangkan jika dipanen sudah ada keuntungan atau masih rugi. Semua ini kita masih belum dapat menyimpulkan titik terang yang mengarah ke beruntungan berpihak pada kita dan para petani sekitar kita juga. Dan di bulan ini sepertinya sudah hampir semua pabrik porang sudah tutup. Pertimbangan menutup tidak menerima porang bukan sekedar alasan, juga bukan karena porang sudah habis atau overload, tetapi dikarenakan bulan November sudah tiba waktu petani mulai tanam porang. Dan umbi porang rata-rata sudah muncul tunas seperti yang kita lihat di lahan ini. Ini salah satunya yang dihindari pabrik pengolahan umbi porang. Kenapa demikian? Dengan membeli umbi yang sudah bertunas tinggi akan berpengaruh pada olahan tersebut, menghasilkan kadar kualitas yang kurang bagus atau di bawah standar. Sebagai saran saja, hindari panen umbi yang sudah bertunas tinggi. Kita akan rugi karena umbi sudah ringan atau diserap oleh pertumbuhan tunas tersebut. Sari patinya sudah habis. Selain itu, pabrik pun sudah kebanjiran stok umbi di bulan yang lalu karena harganya relatif murah. Dari hasil panen petani sekitar pabrik saja sudah mencukupi stok pengolahan beberapa bulan ke depan sesuai kuota yang sudah direncanakan. Jadi sederetan alasan ini yang jadi kesimpulan kita untuk menunda tidak harus dipanen sekarang. Dan sebagai kendala juga lahan kita tergolong jauh dari area pabrik. Adapun pembeli justru sebagai tekanan harga lebih murah dari yang dekat area pabrik porang. Nah, kalau sudah tumbuh seperti ini, kalau pabrik mau beli, di pihak petani ada keuntungan dan ada ruginya. Kenapa? Untungnya adalah pabrik mau menerima, dan ruginya berat umbi berkurang atau ringan. Jika diproses pun jadi chip kadar kandungannya kurang bagus. Petani pasti paham kenapa pabrik sudah tidak mau lagi menerima umbi
di bulan November sekarang ini. Itu suatu alasan juga selain stok sebelumnya tumbuh tunas dari bulan yang lalu melimpah dan murah atau sampai overload, cukup untuk memenuhi kuotanya saat sedang musim tanam atau musim hujan beberapa bulan ke depan. Dan jika harus beli yang seperti ini, mereka harus segera memproses secepatnya. Jadi chip agar tidak lebih rugi lagi. Maka secepatnya pula harus segera mengakhiri penerimaan umbi menjelang musim tanam tiba 2023-2024. Inilah kelebihan dari semua ciri jenis umbi yang berbatang lunak. Dan para petani Pulau Jawa sebagian tahu kalau jenis umbi ini sudah muncul tunas sebagai pertanda musim hujan sudah dekat. Dari bulan umbi bertunas dan bulan bersamaan harus segera mempersiapkan segalanya, termasuk olah lahan-lahan untuk tanam musim hujan yang akan datang. Mudah-mudahan sahabat petani porang yang jauh dari lokasi pabrik cukup paham, dapat langsung merespon dan dari apa yang sudah terjadi saat ini, dan tidak menjadikan keputusasaan yang terlalu dalam, dan tetap semangat untuk bertani yang lain juga. Dan ini persiapan tanaman kita yang lain. Ini lahan tumpang sari sebagai antisipasi jika nanti menambah tanam porang, sudah ada naungan yang lain juga. Jaga-jaga kalau ada panas ekstrim, porang tidak mudah mati, sekaligus sebagai panen tambahan untuk mencukupi kebutuhan sebelum kita panen porang. Termasuk cabai ini yang sekarang harganya melambung tinggi, mencapai kurang lebih 65.000 sampai 75.000 rupiah per kilogramnya. Alhamdulillah. Lahan ini tidak seluas waktu kita tanam porang. Lahan cabai tumpang sari dengan yang lain ini, tetapi jika cabai harganya mahal, lumayan cukup terbantu untuk menambah kebutuhan sehari-harinya dalam beberapa bulan ke depan, sebagai pelipur kekecewaan hati karena jika harus jual porang harganya murah. Demikian pemirsa dan sahabat tani, semua yang dapat kita informasikan. Semoga sedikit jadi tambahan wawasan ke depannya, dan kita akan selalu hadir mencari apa saja yang dapat kita pelajari seputar porang, juga yang lain. Pasti akan saya upload di channel ini. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.